Baik, selamat pagi siswa kelas 2A. Nah, hari ini adalah hari Senin ya, tanggal 1 November 2021. Kita mau melanjutkan pelajaran di halaman 34, yaitu rawa, sungai, danau. Rawa, sungai, danau ya. Namun sebelum kita melanjutkan ke topik rawa, ya, saya mau kasih informasi dengan kelas 2A, yaitu hari ini saya ada share catatan di Google Classroom. Nah, mohon dicek setelah pembelajaran, ya. Mohon diperiksa setelah pembelajaran. Hanya sekilas info saja. Nah, ya. Oke, kita lanjut di halaman 34. Rawa. Ini kelanjutan dari perairan ya. Yang minggu lalu kita sudah menjelaskan lautan. Nah, yang bagian lautan ya. Sekarang rawa. Oke, rawa. Silakan Kristabel dibaca dulu deskripsinya mengenai rawa, Kristabel. Yes, Miss. Rawa adalah tanah basah yang sering digenangi air. Rawa ada yang berair tawar dan ada yang berair payau. Air payau adalah campuran air tawar dengan air laut. Contoh, kawasan rawa antara lain rawa, air tawar dan rawa bakau. Rawa tawar digenangi oleh air tawar. Rawa bakau biasanya terletak dekat dengan pantai nih. Cukup? Iya, terima kasih ya, Kristabel. Baik, rawa. Apa itu rawa? Jadi rawa itu adalah tanah yang basah. Ini gambarnya. Tanah yang basah, kemudian sering digenangi air. Tanah yang basah sering digenangi air. Itulah pengertian dari rawa. Ya. Terus katanya rawa itu terbagi dua ya. Rawa yang berair tawar dengan rawa yang berair laut. Air payau maksudnya ya. Rawa yang berair tawar dan rawa yang berair payau. Ya, air payau. Nah, bedanya di mana? Ada yang tahu? Ya, jadi kalau dia air payau adalah campuran air tawar dengan air laut. Nah, ya, kalau dia air payau, campuran antara air tawar dengan air laut. Kalau yang air payau. Oke. Contoh kawasan rawa. Contoh kawasan rawa antara lain rawa air tawar dan rawa bakau. Oke. Rawa tawar digenangi oleh air tawar. Ya, rawa tawar digenangi oleh air tawar. Kalau dia rawa bakau digenangi air payau. Ingat ya, air payau itu adalah campuran air tawar dengan air laut. Kalau yang air payau, jadi rawa bakau itu digenangi oleh air payau. Ya, rawa bakau ini biasanya letaknya dekat dengan pantai. Rawa bakau ini biasanya letaknya dekat dengan pantai. Nah, ya, langsung ke pantai ya. Oke. Coba saya mau jelaskan sedikit beberapa manfaat rawa. Ya. Jaidan Nathaniel, silakan manfaat rawa. Yes, Miss. Rawa memiliki beberapa manfaat bagi makhluk hidup di antaranya, yakni sumber cadangan air. Rawa
mampu menyerap dan menyimpan kelebihan air dari daerah sekitarnya, terutama saat musim hujan. Next, Jaden. Masih manfaat rawa ya. Sebagai sumber cadangan. Sumber cadangan air. Oke, next ya. Sebagai apa lagi nih? Daerah rawa dapat melindungi lingkungan dari banjir. Daerah rawa merupakan salah satu daerah yang dapat membantu penyerapan air dan juga merupakan lokasi mengendapnya air dengan Mengendapnya. No, Jaden. Jaden, listen. Mengendapnya air. mengendapnya air Dengan adanya dengan adanya rawa mata air yang lebihnya dapat tertampung sementara dan juga dapat terserap pada rawa-rawa. Hal ini tentu saja dapat membantu untuk mencegah banjir, juga masalah yang dapat muncul karena adanya debit air yang berlebihan seperti tanah longsor. Oke, ganti-gantian ya. Harus yang kuat bacanya. Thank you, Jaden. Selanjutnya, Jekonia. Silakan, Jekonia. Manfaat dari rawa berikutnya. Silakan sebagai sumber. Daerah rawa merupakan salah satu daerah yang dapat membantu Jekonia, silakan baca ulang, Nak. Sebagai sumber. Jekonia, halo. Yes, Miss. Saya ulangin ya, silakan. Sebagai sumber mata pencaharian. Bisa? Sebagai sumber Miss cancel dulu ya, mungkin koneksi Jekonia tidak lancar. Saya ganti menjadi Adera Asifa dulu. Silakan Adera Asifa. Yes, Miss. Ya. Sebagai sumber mata pencaharian, manfaat rawa bagi kehidupan manusia juga dapat menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi warga sekitarnya. Daerah sekitar rawa biasanya memiliki banyak pohon-pohon kecil yang dapat diambil kayunya. Lanjut, Selain dapat memanfaatkan hasil-hasil alam dari pepohonan dan juga tumbuhan yang tumbuh di sekitar rawa, banyak juga warga sekitar rawa yang memanfaatkan hewan yang hidup di sekitar rawa untuk diburu dan dijual sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi warga sekitar. baik, thank you ya, Pak Adera. Jenika Laurencia Jinda, lanjutkan ya. Manfaat rawa, tumbuhan dan rawa mampu, silakan. Ya, Miss, selain dapat memanfaatkan hasil alam dari pepohonan dan juga tumbuhan. Tumbuhan rawa mampu dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Silakan, Nak.
bahan-bahan. Miss, kenapa Coba ulang ya. slide-nya tadi? Oke, saya ulang slide-nya. Silakan Jenika. Jenika. Tumbuhan rawa mampu dimanfaatkan mungkin sebagai slide-nya bahan. seperti si Jekonia ya. Nanti saya panggil lagi ya, Jenika. Silakan Kaidan. Kaidan Rio. Yes, Miss. Oke, lanjutkan. Tumbuhan rawa mampu dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Biogas merupakan salah satu energi alternatif yang diklaim bersih dan juga ramah lingkungan. Biogas dapat dibuat dengan biogas dapat dibuat dengan menggunakan tanaman. Salah satunya adalah tanaman enceng gondok yang dapat dengan mudah diperoleh dari daerah rawa-rawa. Oke, thank you ya, Kaidan. Pania. Manfaat rawa, Pania. Silakan, Pania. Sebagai lokasi Wisata ya. saat sudah maunya sekali daerah rawa-rawa yang dimanfaatkan sebagai salah satu lokasi alternatif dalam berwisata. Selain dapat menjadi lokasi wisata yang menghibur, berwisata di daerah rawa-rawa juga dapat menambah ilmu pengetahuan. Banyaknya keanekaragaman hayati yang terdapat di daerah rawa tersebut, sehingga daerah rawa menarik untuk dijadikan lokasi wisata. Dapat daerah sekitar rawa merupakan daerah yang gembur dan juga memiliki banyak sekali unsur hara. Tanah rawa dapat dimanfaatkan untuk menjadi media tanam yang baik karena dapat menyuburkan tanaman. Oke, thank you ya. Pania, manfaat rawa dapat menggemburkan tanah, ya, tanah yang subur. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah manfaat rawa dibaca oleh coba Jekonia. Silakan Jekonia. Jeko. Yes, Miss. Ya. Sebagai pembudidayaan. Sebagai pembudidayaan ikan. Beberapa jenis ikan dapat hidup di daerah rawa dan merupakan salah satu kesempatan yang sangat baik untuk memanfaatkan lahan rawa sebagai salah satu media untuk peternakan dan pembudidayaan ikan, Miss. Ya, jadi ikannya ikan air tawar, misalnya ikan nila, ikan mujair, ikan gurame, ya, ikan mas, seperti itu ya. Oke, lanjut, masih di halaman 34, sungai. Nah, silakan Jenika. Ada Jenika, ya silakan nak. Sungai, ya. Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Hulu sungai adalah bagian sungai tertinggi yang terletak di pegunungan. Adapun hilir sungai merupakan bagian terendah sungai. Hilir terletak di dekat laut. Oke, sebentar Jenika, ini mau tanya, pernah kamu berwisata ke sungai?
Apa, Miss? Pernah berwisata ke sungai? Jenika. Pernah. Pernah. Jadi apa itu tadi sungai? Sungai adalah aliran Jenika putus-putus, nah, Miss nggak bisa dengar suara Jenika. Oke, ya sudah lah ya, Jenika. Mana Jenika ini? Suaranya putus-putus, jadi Miss nggak bisa dengar jelas sama Jenika. Misalnya lain saja ya, misalnya dengan, coba saya mau panggil, siapa ya? Isabel. Ada Isabel. Isabel. Yes, Miss. Oke, Isabel, pernah berwisata ke sungai? Berwisata ke sungai. Pernah ya? Tidak, Miss. Oh, tidak pernah. Siapa yang pernah? Nah, oke lah, baiklah. Mau tidak, mau sudah, oke, dengarkan dulu ya. Mau apa? Miss mau tanya saja. Jadi sungai itu adalah aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Oke lah ya, jangan chat Miss dulu ya. Nanti ada waktunya ngetik saya ya. Oke, nah jadi hulu itu apa, Miss? Nah, coba lihat semua anak-anaknya, lihat gambar dulu. Miss mau kasih gambar nih. Cantik ya gambarnya ya. Nah, apa yang ini? Yang kecil-kecil ini apa? Sungai loh, dipoto dari udara. Ya, apa itu hulu? Hulu itu misalnya bagian sungai yang terletak di daerah pegunungan. Nah, ya. Jadi makanya misalnya pernah jalan-jalan ke sungai, nah kira-kira lokasinya apakah dekat gunung atau dekat laut? Coba masih ingat nggak lokasi di mana? Kalau Miss pernah berkunjung atau berwisata ke sungai, kalau nggak salah lokasinya itu yang dikunjungi dekat dengan gunung, pegunungan. Nah, jadi namanya hulu sungai. Ya, dengar ya. Kan sudah dikasih tahu sama si Jenika kan. Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Nah, pertanyaannya, saya pernah atau Miss pernah berwisata ke sungai, tapi sungainya itu dia letaknya itu nggak jauh dari pegunungan. Berarti kan hulu sungai ya. Nah, kalau hilir yang mana hilir? Coba kita lihat lagi. Hilir sungai. Ini dia hilir. Apa itu hilir? Hilir itu bagian sungai yang terendah. Biasanya dekat laut. Tapi kalau Miss ingat-ingat, Miss pernah loh berwisata ke sungai yang bagian rendah. Yaitu berarti yang dekat laut. Kalian pernah nggak jalan-jalan berwisata ke sungai tapi yang rendah? Dia mau ke arah-arah laut. Jadi air sungainya dengan air laut itu hampir dekat, hampir mau bersatu mungkin. Karena dia apa? Karena bagian sungai yang terendah. Jadi kan dia dekat laut sungainya. Jadi sepertinya dua-duanya pernah dikunjungi. Kalian pernah nggak seperti itu? Pernah ya berkunjung ke objek wisata sungai. Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah tahu kan beda hulu dengan hilir? Coba saya panggil anaknya yang bernama Partogi. Partogi. Yes, Miss. Oke, apa beda hulu dengan hilir? Apa? Ulang ya. Apa beda hulu sungai dengan hilir sungai? Bedanya di mana? Hulu adalah bagian sungai tertinggi yang terletak di pegunungan. Hilir adalah sungai yang merupakan bagian terendah sungai. Biasanya kalau hilir di mana letaknya? Hilir Di dekat laut. Iya, jadi kalau dia hilir dia dekat laut, nah. Sepertinya pernah ya dibawa jalan-jalan sama keluarganya ya. Kita mau ke sungai, ke tempat wisata sungai biasanya gitu ya, mandi-mandi. Nah, kamu kan pasti kan lihat kanan kiri pemandangan alamnya, benar nggak? Wah, bagus-bagus ya pemandangan alamnya. Nah,
Kamu harus tahu ini sungai itu terletak di mana ya. Kalau dia banyak pegunungan, berarti sungainya itu termasuk kelompok hulu. Nah, ini dia. Tapi kalau kamu lihat daerahnya rendah, ya sungainya itu nggak jauh dari laut, berarti sungai itu terletak di bagian hilir, dekat laut, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau jalan-jalan ke danau. Nah, ya, danau. Oke, coba saya mau panggil Kristal. Kristal ini kelas berapa ya, Nak? Kristal Teddy. Ini kelas 2 apa ya? Nah, sekarang Kristal keluar dulu ya dari Zoom kelas 2A. Kristal, iya sudah keluar. Kristal, silakan keluar dulu ya, Nak. Nah, sekarang Miss mau panggil yang baca adalah coba Jenika kembali. Jenika, silakan Jenika. Ya, Miss. Danau adalah genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Danau umumnya dikelilingi oleh daratan. Air danau tidak berhubungan langsung dengan air laut. Air danau umumnya berupa air tawar. Contoh danau di Indonesia antara lain Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur, dan Danau Batur di Bali. Oke, thank you, Jenika. Kafel ada Kafel? Silakan baca ulang Kafel mengenai danau. Danau adalah genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Danau umumnya dikelilingi oleh daratan. Air danau tidak berhubungan secara langsung dengan air laut. Air danau umumnya berupa air tawar. Contoh danau di Indonesia antara lain Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur, dan Danau Batur di Bali. Oke, danau. Ya, apa itu danau? Genangan air yang luas. Nah, genangan air yang luas, saya zoomkan dulu gambarnya ya, biar semuanya paham. Coba lihat gambarnya. Yang mana yang danau? Yang tengah-tengah ini yang air ini ya. Ini besar loh, ini kan raksasa ini. Ini karena difoto dari jarak jauh makanya agak kecil. Tapi kalau dekat ini raksasa sekali. Ya, sangat lebar ya. Saya ulangin. Danau adalah genangan air yang luas. Genangan air yang luas. Yang dikelilingi oleh daratan. Itulah pengertian dari danau. Biasanya di tengah-tengah airnya kan. Nah, airnya di tengah-tengah. Dia dikelilingi oleh daratan. Disebut apa? Danau. Jadi kalau genangan air yang dikelilingi oleh daratan, gampang jawabannya adalah danau. Ya kan? Nah, jadi danau ini, air danau ini nggak ada hubungan sama air laut, nggak ada. Karena dia kanan kiri dikelilingi ini adalah sama daratan, jadi nggak ada hubungan sama air laut. Beda dengan sungai tadi. Kalau sungai dia kan aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Kalau danau tidak. Karena apa? Dia dikelilingi oleh daratan, makanya nggak ada hubungan sama air laut. Mengerti? Oke, mengerti ya. Jadi kalau katanya air danau biasanya sifatnya tawar. Ya, kalau air danau biasanya sifatnya tawar. Nah, contoh danau yang ada di Indonesia. Coba saya mau tes dengan, bentar ya. Saya mau tes Nino. Yes, Miss. Yang kuat nak suaranya. Halo Nino. Yes, Miss. Oke, Nino dengarkan. Miss mau tanya ya. Nino tinggal di provinsi mana, Nino? Provinsi Sumatera
Sumatera Miss. Utara. Ya, Miss mau tanya, Provinsi Sumatera Utara ada danau ya. Nama danaunya apa? Yo, nama danaunya apa? Coba. Danau Toba, pintar. Oke, 100 untuk Nino. Coba saya mau panggil lagi Sapi. Sapi Wibisana. Ada Sapi? Sapi. Speakernya nak. Sapi Wibisana. Oh, baiklah. Ya, agak susah speakernya ya. Baik. Susah yang lain saja ya. Dariela Darwin. Yes, Miss. Oke, Dariela Darwin. Di manakah letak atau lokasi dari Danau Batur? Di mana? Bali. Danau Batur di mana? Bali. Di Bali. Oke. Kalau Danau Kelimutu di mana lokasinya Danau Kelimutu? Halo. Mana suaranya ini ya? Oke, sudah di silent kan ya? Saya panggil Salomo. Salomo. Yes, Miss. Di manakah lokasi dari Danau Kelimutu? Terletak di mana? Danau Kelimutu. Air. Di mana? Lokasinya, nak? Lokasi. Danau Kelimutu di mana ya? Kalau mau tahu? Wah, tadi kan sudah dibaca loh sama teman-temannya. Lupa ya? Di mana? Oh, bukan, nak. Coba saya panggil. Perlin. Ada Perlin Valencia. Oke, Perlin. Di manakah lokasi Danau Kelimutu? Terletak di mana danaunya? Di Danau Kelimutu di mana ya? Nusa Tenggara Timur. Coba sekarang saya sekali lagi nanya ya. Di manakah lokasi Danau Kelimutu, Perlin? Nusa Tenggara Timur. Sudah tahu? Nah, ya sudah tahu ya. Baik. Kita lanjut ke halaman 35. Bentuk bumi. Bentuk bumi. Bumi berbentuk bulat. Bentuk bumi. Baik, saya mau panggil untuk baca dulu deskripsinya. Salomo, silakan Salomo. Ya. Bumi berbentuk bulan berikut kejadian Bumi berbentuk bulan berikut kejadian sehari-hari yang menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Oke, yang pertama apa saja kejadiannya? Jika kita berlayar terus ke satu arah, kita akan kembali ke tempat semula kita berlayar. Oke. Pada waktu matahari terbit, awan dan gunung-gunung ditinggi di sebelah timur sudah tampak terang. Sementara itu di sebelah barat masih tampak gelap. Coba perhatikan kepala laut yang
menuju pelabuhan. Oke, cukup. Terima kasih ya. Sekarang Partogi Sianturi. Yes, Miss. Bentuk bumi. Bumi berbentuk apa ya, Partogi? Bulat. Bumi berbentuk bulat. Oke, bumi berbentuk bulat. Sekarang Miss mau tanya, coba kamu sebutkan kejadian sehari-hari yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Contohnya apa yang pertama? Jika kita berlayar terus ke satu arah, kita akan kembali ke tempat semula kita berlayar. Oke, yang kedua? Pada waktu matahari terbit, awan dan gunung-gunung tinggi di sebelah timur sudah tampak terang, sementara di sebelah barat masih tampak gelap. Perhatikan kapal laut yang menuju pelabuhan. Mula-mula yang tampak dari pemandangan adalah tiang atau bagian atas kapal. Lalu perlahan-lahan muncul badan kapal. Dan akhirnya seluruh badan kapal terlihat dari pandangan kita. Ya, jadi misalnya pernah jalan-jalan ke laut? Pasti pernah dong ya. Pernahkah kamu melihat kapal? Kapalnya kapal yang besar seperti ini, nak. Pernah lihat kapal nggak di laut? Kapalnya kapal raksasa. Nah, pernah lihat? Adira Siva, pernah lihat kapal? Kakak juga sudah pernah melihat. Oke, baiklah. Saya anggap pernah melihat semua ya. Nah, ya jadi kalau kita jalan-jalan ke laut ya, misalnya kita kan di pinggir pantai, kan kita sudah berada ke pantai ya. Nah, jadi kita di pinggir pantai itu kita lihat dari jauh itu ada kapalnya kecil banget. Nah, ya lama-lama kapalnya menjadi utuh besar. Nah, ini menandakan bumi itu berbentuk bulat. Nah, ya, dari pandangan awal kita kelihatan nampak kapalnya kecil. Dari pandangan awal kecil sekali ya. Nah, dari jauh hanya cuma bagian tiang-tiang seperti mainan ya. Nah, lama-lama muncul satu persatu, lama-lama besar ya. Semakin mendekat, semakin besar si kapal tadi. Nah, kapal raksasa. Ya, dari pandangan kita. Inilah dari bukti bahwasanya bumi itu bulat, ya. Oke. Nah, jadi ada istilah globe. Coba lihat bukunya. Peta dan globe ada nggak tulisannya di buku nak, di buku kamu. Coba lihat peta dan globe. Jadi biar tahu bedanya peta dengan globe, ya. Nah, kalau peta seperti ini. Pernah nggak lihat gambar datar ini? Seperti gambar. Kita mau gambar. Itu namanya peta, ya. Peta itu adalah gambar permukaan bumi pada bidang datar. Kita bisa ambil buku gambar, kita gambar sendiri ini gambarnya pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita gambar sendiri pada bidang datar. Itulah yang disebut dengan peta. Ini gambarnya, peta. Tapi kalau globe, beda lagi, nah. Kalau globe seperti ini, mau tahu globe? Yang ini globe. Tiruan bola bumi. Replika, tiruan bola bumi. Tapi kalau bumi asli, ini nggak ada ininya. Nah, ini nggak ada. Yang seperti ini, cagaknya ini nggak ada bumi asli. Dia asli, miring seperti ini. Nah, sesuai dengan orbitnya. Ini karena dia tiruannya, untuk ilmu pengetahuan alam, ya, makanya dibuat ada cagak seperti ini. Aslinya nggak ada, hanya lingkarannya aja, bola ini aja, bola. Ya, bisa tahu bedain ya, mana yang namanya peta, mana yang globe. Oke, peta dan globe berbeda. Ya, kalau peta adalah gambar permukaan bumi pada bidang datar. Kalau globe, tiruan bola bumi. Nah, tiruannya. Oke.
Coba saya mau panggil dulu. Jekonia, Yes, Miss. apa beda peta dengan globe? Bisa diulangin? Kita dapat mempelajari No. Peta itu apa? Peta? Peta adalah peta adalah peta adalah peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar. sedangkan globe adalah Globe adalah tiruan bumi, Miss. tiruan bola bumi. Oke. Nah, coba kamu lihat di buku masing-masing. Coba perhatikan bukunya. Yang paling bawah. Ya. Kejadian yang menunjukkan bumi berbentuk bulat. Seperti itu ya. Kamu lihat ada gambar kapal. Ya. Awalnya kapal itu menuju pelabuhan ya, terlihat bagian yang paling atasnya doang ya. Lama-lama menjadi seutuhnya. Ada kan di buku sudah lengkap ya. Terus peta dan globe juga sudah ada di buku. Ya. Sekarang saya mau tanya lagi. 2 menit lagi waktunya mau habis, Miss mau tanya dengan Nino. Halo Nino. Nino. Yes, Miss. Oke, Nino dengarkan. Coba kamu sebutkan kawasan perairan dimulai dari Yo Nino. Kawasan perairan dimulai dari siapa yang tahu menjawab? Biar dipanggil namanya. Kawasan perairan dimulai dari gampang loh. Sungai. Boleh sungai. Dimulai dari mana? Yang pertama dari mana? Dari lautan. Kemudian, oke Nino masih berpikir ya. Siapa yang tahu? Sebelum waktunya habis. Oke Kaidan, silakan Kaidan. Yang pertama? Apa yang pertama Kaidan? Lautan. Lautan yang kedua? Rawa. Yang ketiga? Sungai. Yang terakhir? Danau. Sudah tahu Kaidan kawasan perairan? Sudah ya. Baiklah, waktunya sudah habis 11.40. Saya akhiri. See you and bye-bye.